Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Yuningsih, NIM 2021-12-100 dari kelas akuntansi 3D. Saya akan mempresentasikan bab 13 tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklarifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka: 1. Premi asuransi. 2. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. 3. Biaya lain-lain dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah 1. PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen royalti management fee, 3. PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, 4. PPN masukan, pajak penambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Tujuan pemeriksaan audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. 2. Untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Bermaksud adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang. Tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka untuk mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yaitu bermaksud adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang masa manfaat sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. 4. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai akhir periode atau akhir tahun. 5. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak Kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substance test. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal kontrol kuesioner yang digunakan tercakup dalam internal kontrol kuesioner atas pengeluaran kas dan setara kas. Lakukan tes transaksi, compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank dan stempel cukup dipilih secara random. Tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. 1. Minta rincian atau schedule per prepaid strength per tanggal laporan posisi keuangan. Cek ketelitian perhitungan matematis
cocokkan saldo perpet range per tanggal laporan posisi keuangan, saldo buku besar. Keempat, cocokkan saldo awal per prepaid range dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan voting untuk pembayaran prepaid range di tahun perjalanan dan periksa list argument jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Keenam, tie-up atau tie-in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa. Tanpa melalui prepaid range, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. 1. Diminta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek mathematical accuracy. Ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan voting untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Ketujuh, tip up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim harus karena yang disasuransikan terjadi atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. 1. Minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. 4. Periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir yang harus dilakukan stock of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid test. Minta rincian prepaid test per tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan dibanding angka prepaid test dirincian dengan SPT PPh Badan. Yang terakhir, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan bandingkan angka prepaid test dirincian dengan SPT masa atau SPM. Terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Octavia Yuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.